Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini, hari Jumat, hari yang paling mulia di dalam sepekan, hari raya kaum muslimin setiap pekan, 8 Safar 1448 Hijriah bertepatan dengan 24 Juli 2026. Kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk duduk bersama di Masjid Pondok Mutiara Sidoarjo, Jawa Timur dalam sebuah kajian dengan tema bersabar menghadapi ujian dan fitnah media sosial. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang ulia, kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala, Allahumma amin. Ahibati fillah, afani Allah wa iyyakum. Bapak ibu, saudara-saudari jamaah Masjid Pondok Mutiara Sidoarjo yang saya cintai karena Allah, semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan afiat dan keberkahannya kepada kita seluruhnya. Tema kita berkaitan dengan kalau seorang ustadz biasanya membicarakan perkara agama itu, yang pertama berkaitan dengan akidah, kemudian juga berkaitan dengan ibadah, kemudian berkaitan dengan muamalah, dan berkaitan dengan akhlak dan adab. Nah, tema menghadapi
ujian fitnah media sosial ini berkaitan dengan bisa akidah, bisa ibadah, bisa juga berkaitan dengan muamalah, dan bisa juga berkaitan dengan adab dan akhlak. Kalau kita perhatikan satu-satu kata dari tema yang kita bincangkan, bersabar menghadapi ujian dan fitnah media sosial. Maka arti bersabar ada 3. Yang pertama, habsun nafs atau habsul lisan anit tasyaki, menjaga lisan dari berkeluh kesah. Kemudian habsun nafs anit tasakhuf, menjaga qalbu, perasaan dari menggerutu. Wa habsul jawarih anil munkarat, menjaga anggota tubuh dari mengerjakan hal-hal yang tidak bermanfaat. Inilah arti dari bersabar. Secara bahasa, bersabar artinya al-habsu, menahan. Secara istilah syariat atau praktek bersabar, menjaga lisan, menjaga qalbu, menjaga anggota tubuh. Dan para ulama membagi bersabar menjadi 3. As-sabru 'ala ta'ah, was-sabru 'anil ma'siyah, was-sabru 'ala aqdarillah al-mu'limah. Tingkatan yang paling tinggi bersabar mengerjakan ketaatan. Seperti kita sholat asar tadi, dan saya sudah sholat tadi jamaah, kemudian saya ikut untuk karena ada masjid yang saya masuk ke dalamnya, kemudian diadakan sholat, maka adab saya adalah saya ikut sholat. Itu perlu kesabaran mengerjakan sholat. Bapak-bapak mungkin sholatnya wajib, saya sholatnya sunnah. Semua kesabaran dalam ketaatan adalah jenis kesabaran yang paling tinggi. Kemudian yang kedua, sabar menjauhi maksiat. Nah, di dalam berbicara tentang medsos, media sosial, 3 jenis kesabaran ini: sabar mengerjakan ketaatan, sabar menjauhi maksiat, sabar menghadapi ketetapan-ketetapan Allah yang buruk. Semuanya ada di dalam media sosial. Maka Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, itu satu kata yang berkaitan dengan tema bersabar. Bersabar maknanya menahan. Secara istilah syariat, menahan lisan dari berkeluh kesah. Dan berkaitan dengan media sosial, termasuk di dalamnya menahan tulisan. Karena tulisan bagian dari lisan. Bahkan isyarat saja bagian dari lisan. Seperti Aisyah radhiyallahu anha pernah mengatakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Hasbuka min safiyatika." Wahai Rasulullah, cukuplah, Sofiyah itu orangnya begini. Maksudnya badannya pendek. Beliau tidak ngomong melalui lisan, tapi melalui gerakan isyarat. Maka dianggap sebagai sebuah perkataan. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Laqad qulti kalimah law mujizat bima'il bahr lama jazathu." Sungguh engkau sudah mengucapkan sebuah ucapan, padahal beliau cuma memberikan isyarat. Engkau sudah mengucapkan sebuah ucapan
jikalau dimasukkan ucapan tersebut ke dalam air lautan, maka niscaya air lautannya akan tercemar. Ini menunjukkan bahwa tulisan, apalagi di zaman sekarang, termasuk daripada lisan. Maka bersabar menjaga lisan, bersabar menjaga qalbu, bersabar menjaga anggota tubuh. Kemudian saya katakan tadi, bersabar ada tingkatannya. Bersabar mengerjakan ketaatan, menjauhi maksiat, dan menghadapi takdir-takdir, ketentuan-ketentuan Allah yang buruk. Nabi Yusuf alaihissalam ketika dibuang oleh saudaranya ke sumur kering, lalu diambil oleh para musafir dan dibawa ke Mesir dan dijual dengan harga yang murah, bisamanin bakhs, dengan harga yang murah. Kemudian beliau dijadikan budak, lalu itu semua kalah pahalanya. Meskipun beliau bersabar dan sabarnya itu mendatangkan pahala, tapi kalah pahalanya ketika beliau bersabar menjauhi maksiat. Bersabar menjauhi maksiat, diajak berzina oleh istri gubernur Mesir Al-Aziz. Kemudian menjauhi maksiat kalah besar pahalanya dibandingkan bersabar mengerjakan ketaatan. Menjadi raja akhirnya beliau di Mesir, mengerjakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka para ulama mengatakan as-sabru ala ta'atillah, bersabar dalam mengerjakan ketaatan kepada Allah itu lebih besar pahalanya dibandingkan bersabar menjauhi maksiat, bersabar menghadapi kesulitan hidup. Kesulitan hidup ada 5 disebutkan dalam Al-Quran. Dalam surah Al-Baqarah ayat 155, yaitu walanabluwannakum bisyai'in minal khauf wal ju' wa naqsim minal amwal wal anfusi wath thamarat. Sungguh kami akan benar-benar uji kalian dengan sesuatu dari rasa takut, rasa lapar, orang-orang yang dicintai diwafatkan, kekurangan harta, dan kekurangan makanan. Ini pokok musibah disebutkan dalam Al-Quran. Maka bersabar menghadapi itu. Ini lebih ringan atau lebih rendah pahalanya dibandingkan bersabar menjauhi maksiat. Bersabar menjauhi maksiat lebih rendah pahalanya dibandingkan bersabar mengerjakan ketaatan. Karena mengerjakan ketaatan memerlukan usaha, harus dipaksa. Sholat malam harus dipaksa, sholat witir harus dipaksa. Sholat malam yang kita bangun malam, tetapi mungkin sebagian orang tangannya langsung megang HP sampai adzan subuh, dibandingkan dia sholat malam walaupun cuma 2 rakaat dan 1 rakaat witir, itu harus dipaksa. Ketika ada effort, usaha untuk memaksa diri, disitulah lebih besar pahalanya. Allah berfirman dalam Al-Quran, surat Al-Ankabut ayat terakhir, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Dan orang-orang yang berjuang, berjihad, berusaha dengan kuat untuk tegak di jalan kami. Habis subuh ngantuk, tapi dia paksa, dia berjuang, dia berjihad untuk membaca Al-Quran. Ini perlu effort. Al-mujahid menjahada nafsah. Orang yang berjihad adalah orang yang melawan hawa nafsunya. Nah, ini menyebabkan bahwa bersabar mengerjakan ketaatan lebih besar pahalanya. Baik, tema kita bersabar menghadapi ujian dan fitnah. Ujian, kalau kita buka kamus besar bahasa Indonesia, artinya adalah
bisa jadi cobaan. Bisa jadi cobaan. Bisa juga musibah, ujian. Adapun fitnah di dalam penjelasan para ulama rahimahumullah taala, fitnah secara bahasa dijelaskan oleh Al-Azhari dalam kitabnya Tahdzibul Lughah, salah satu kamus besar bahasa Arab, al-ibtila wal imtihan, ujian, imtihan, tes. Fitnah salah satu maknanya adalah ujian dan tes. Dan ini juga dikatakan oleh Ibnu Faris dalam kitabnya Maqayisil Lughah. Ini juga dikatakan oleh Ibnu Al-Athir di dalam kitabnya An-Nihayah fi Gharibil Hathar, bahwa fitnah artinya adalah al-imtihan wal ikhtibar. Kemudian fitnah bermacam-macam atau ujian bermacam-macam. Di antaranya dijelaskan oleh Ibnul A'rabi dalam yang dinukil oleh Ibnu Manzur dalam kitabnya Lisanul Arab, bahwa fitnah bisa berbentuk harta. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi, "Inna likulli ummatin fitnatan wa inna fitnata ummati al-mal." Setiap umat mempunyai fitnah, dan fitnah umatku adalah harta. Fitnah yang dimaksud di sini adalah cobaan, ujian. Kemudian di antara ujian ataupun di antara fitnah adalah anak. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam ayat yang menunjukkan bahwa anak adalah ujian, yaitu inna auladakum wa amwalakum aduwwan lakum fahdharuhum. Sesungguhnya harta kalian dan anak-anak kalian adalah ujian bagi kalian atau musuh bagi kalian, maka jauhilah. Itu disebutkan oleh Allah pada surat At-Taghabun ayat 14. Saya ulangi ayatnya. Ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahdharuhum. Yang artinya, wahai orang beriman, sesungguhnya istri dan anak-anak kalian adalah musuh bagi kalian, fahdharuhum. Surat At-Taghabun ayat 14. Kemudian berkaitan dengan kata fitnah, disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang anak, yaitu surat Al-Anfal ayat 28. Wa'lamu annama amwalukum wa auladukum fitnah. Ketahuilah sesungguhnya harta dan anak bagi kalian hanyalah fitnah. Fitnah yang dimaksud di sini adalah ujian, tes. Ujian atau tes dari Allah Subhanahu wa taala. Di sana ada makna fitnah yang lain, yaitu fitnah sesuatu yang bisa menghantarkan kepada kehancuran. Fitnah sesuatu yang bisa menghantarkan kepada kehancuran. Maka ketika temanya bersabar menghadapi fitnah medsos, ini cocok memang kata fitnah. Cuma mungkin harus dijelaskan. Karena sebagian orang menganggap fitnah yang dimaksud adalah menuduh tanpa bukti. Karena kita di tengah orang Indonesia. Karena di tengah orang Indonesia. Makanya saya harus menjelaskan kata fitnah itu. Bisa juga diganti temanya bagaimana bersabar menghadapi ujian atau cobaan atau godaan medsos. Yang jelas fitnah di dalam Al-Quran maknanya adalah ujian, tes,
ikhtibar, seperti orang diuji nanti siapa yang lulus, siapa yang nggak lulus, atau sesuatu yang menghantarkan kepada kehancuran, seperti harta tadi. Harta bisa menghantarkan seseorang kepada kehancuran. Seperti anak bisa menghantarkan seseorang kepada kehancuran. Kenapa demikian? Seperti yang saya sebutkan dari surah At-Taghabun ayat 14. Anak bisa jadi musuh bagi orang tuanya. Dijelaskan oleh para ulama kenapa anak bisa jadi musuh. Maka jawabannya adalah yahminur rajulu ala ma'siyati rabbih. Gara-gara anak kadang seseorang bermaksiat kepada Allah. Fala yastati'u ma'a hubbihi iyyah an yuti'ah. Maka karena saking cintanya dia kepada anak, mau tidak mau dia akhirnya mentaati sang anak. Gara-gara mentaati sang anak, kadang-kadang terputus rahim. Terputus apa? Rahim. Gara-gara mentaati sang anak. Rahimnya bukan sembarang rahim lagi. Antara dia dengan orang tua. Gara-gara anak kita bermasalah dengan orang tua. Ini yang disebut dengan musuh. Innama amwalakum wa auladakum aduwwan lakum fahdharu. Hati-hati. Baik. Kemudian juga para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk fitnah adalah penyimpangan akidah. Arti fitnah adalah penyimpangan akidah. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Quran tentang penyimpangan akidah. Di antaranya yaitu pada ayat surat Al-Anfal ayat 39. Wa qatiluhum hatta la takuna fitnah wa yakuna ad-dinu kulluhu lillah. Dan perangilah manusia supaya jangan ada fitnah dan supaya agama itu semata-mata untuk Allah Subhanahu wa taala. Supaya jangan ada fitnah dan supaya agama itu hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Nah, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang dimaksud dengan fitnah di sini adalah kesyirikan dan kekufuran. Yang dimaksud dengan fitnah di sini adalah kesyirikan dan kekufuran. Ini sebagaimana yang ditafsiri oleh Abdullah bin Abbas di dalam tafsir Imam Ibnu Katsir. Beliau mengatakan, "Ya'ni hatta la yakuna syirk." Dan perangilah manusia. Kalau mereka tidak mau menerima tauhid, perangi manusia sampai tidak ada kesyirikan. Ini juga dikatakan oleh Imam Abu Aliyah, para tabi'in, Imam Mujahid bin Jawr, Imam Al-Hasan Al-Basri, Qatadah bin Da'am As-Sadusi, dan yang lain-lainnya, bahwa fitnah di sini adalah kesyirikan. Arti fitnah yang lain adalah kerusakan di dalam agama, sebagaimana yang ditafsiri oleh Arwah bin Zubair rahimahullah, hatta la yuftana muslimun an dinihi. Maksudnya, perangilah manusia jangan sampai sehingga tidak terjadi fitnah. Fitnah artinya adalah rusak agama seseorang. Nah, ini yang terjadi nanti. Itu yang akan kita bahas. Bagaimana medsos, media sosial merusak agama seseorang. Jadi arti fitnah di dalam Al-Quran sangat banyak. Makanya kalau membuat tema mungkin bersabar menghadapi godaan media sosial. Bersabar menghadapi godaan media sosial. Karena arti fitnah di dalam bahasa Arab banyak dan artinya, dan di dalam bahasa Indonesia
sedikit, yaitu menuduh tanpa bukti, itu fitnah. Menuduh tanpa bukti. Baik, ala kullin, itu dari kata yang kedua, bersabar menghadapi ujian. Kemudian fitnah. Fitnah sudah saya jelaskan, begitu berat. Kemudian medsos, media sosial, dalam bahasa Arabnya at-tawasul al-ijtimai. At-tawasul al-ijtimai. Saya jadi ingat perkataan Fadilat Syekh Abdul Razzaq dan Muhsin bahwa sebenarnya yang terjadi dari media sosial, yang artinya dalam bahasa Indonesia tawasul ijtimai, tawasul artinya yaitu berkomunikasi, bersosial dengan orang banyak. Tapi yang terjadi gara-gara sudah tergoda dengan media sosial, akhirnya yang terjadi adalah at-tafakkuk al-ijtimai. Artinya tafakkuk yaitu kerenggangan di antara masyarakat, terutama keluarga. Pernah suatu ketika orang masuk rumah makan, kemudian ada keluarga, bapak, ibu, 2 anak. Kemudian masing-masing megang HP. 1, 2, 3, 4 orang masing-masing megang HP. Mungkin kita bisa berhusnudzan, mungkin sedang memesan makanan melalui grup WhatsApp keluarga. Padahal orangnya di depan masing-masing. Mungkin sedang memesan makanan melalui grup WhatsApp keluarga. Ini yang dimaksud dengan at-tafakkuk al-ijtimai menurut Syekh Abdul Razzaq. Kita harus ambil dari perkataan-perkataan para ulama zaman sekarang yang berkaitan dengan media sosial. Karena mereka ulama yang menghadapi zaman adanya media sosial. Maka fatwa-fatwa mereka, sikap-sikap mereka terhadap media sosial harus kita telaah dan teliti baik-baik. Salah satu perkataan tadi yang saya sebutkan, media sosial adalah sebuah media untuk kita bisa bersosial, berkomunikasi, berhubungan. Tetapi yang terjadi malah at-tafakkuk al-ijtimai, kerenggangan sosial antara bapak dengan ibu, kemudian orang tua dengan anak, kemudian kakak dengan adik, itu jadi renggang karena masing-masing sibuk dengan media sosial. Baik. Nah, sekarang para ikhwan yang dirahmati Allah, kalau sudah kita pahami itu, bersabar menghadapi fitnah media sosial atau godaan media sosial, maka timbul pertanyaan, apa sih godaan yang ada di dalam media sosial? Saya ambilkan dari perkataan Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah. Oh, kok diambil dari situ Ustaz? Kan belum ada media sosial. Iya, karena beliau sedang mendudukan sebuah permasalahan bahwa manusia muslim mempunyai godaan di dunia ini 2. Dan 2 godaan ini ada semuanya di dalam media sosial. Jadi kenapa kita klaim bahwasanya media sosial ini menjadi godaan? Padahal kan di dalamnya ada banyak kebaikan. Seseorang bisa belajar agama melalui media sosial, seseorang bisa mendapatkan nasihat melalui media sosial, seseorang bisa menghasilkan uang bekerja melalui media sosial, banyak kebaikan. Nah, kita katakan kita menamai media sosial dengan godaan atau fitnah dilihat dari perspektif bahwa dia kadang menghantarkan kepada kehancuran ataupun kelalaian di dalam beragama. Tapi kita percaya bahwa media sosial tidak seluruhnya buruk. Ya, tidak seluruhnya buruk. Baik. Jadi poin yang pertama setelah saya jelaskan apa itu bersabar, apa itu fitnah, apa itu media sosial,
Poin yang selanjutnya adalah apa itu fitnah media sosial atau godaan media sosial. Maka godaan media sosial sebagaimana godaan-godaan yang ada di dunia ini, yaitu sebagaimana dijelaskan oleh Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah di dalam kitab beliau Tariqul Hijratain atau Ighatsatul Lahafan min Masaidis Syaitan. Beliau berkata begini, perhatikan perkataan beliau. Al-fitnatu naw'an. Godaan bagi manusia itu ada dua macam. Fitnatus syubuhat wa hiya a'zamul fitnatain wa fitnatus syahwat. Godaan yang pertama syubuhat. Godaan yang kedua syahwat. Dan godaan syubuhat adalah godaan paling berbahaya daripada godaan selainnya. Godaan yang pertama syubhat dan godaan yang kedua syahwat. Kemudian beliau mengatakan begini, ya perhatikan. Qad yajtami'ani lil 'abdi wa qad yanfaridu bi ihdahuma. Kadang terkumpul pada diri seorang hamba dua godaan sekaligus. Ini paling berbahaya. Sudah terkena godaan syubhat, terkena juga syahwat. Atau kadang cuma satu saja. Dia syubhat nggak kena, cuma syahwat. Atau sebaliknya, dia syubhat dan syahwat yang kena, syubhat tidak. Nanti saya akan jelaskan apa itu syahwat, syubhat, apa itu syahwat. Baik. Kemudian Imam Al-Qayyim rahimahullah berkata, sababuha, sebab seseorang mendapatkan godaan tersebut. Godaan apa tadi? Syubhat dan syahwat. Beliau mengatakan, min dha'fil basirah wa qillatil ilm, wala siyama idza turina bidzalika fasadul qasdi wa husulul hawa, fahunalikal fitnatul 'uzma wal musibatul kubra. Yang artinya, dan sebab seseorang mendapatkan godaan tersebut, sebabnya baik godaan syubhat atau syahwat adalah dha'fil basirah, lemah ilmu pengetahuan Islam, wa qillatil ilm, dan minimnya ilmu agama yang dimilikinya. Maka boleh dikatakan orang yang paling hancur, yang paling rusak dengan godaan media sosial kalau dia tidak gunakan untuk kebaikan adalah orang yang lemah ilmu pengetahuan agamanya, sedikit ilmu pengetahuan agamanya. Nah, di sini menjadikan pelajaran bagi kita, belajarlah ilmu agama dari dasar, bukan dari video-video pendek di media sosial, short, reels, kemudian video-video di aplikasi-aplikasi yang karena kadang itu ada ilmunya, tetapi ilmu yang mendasar, yang menjadi pondasi untuk sebuah bangunan keislaman seseorang, yang dengannya dia sanggup menghadapi godaan syubhat dan syahwat, maka tidak bisa didapat kecuali dengan belajar ilmu dari dasar secara sistematis, menggunakan kitab dengan seorang guru. Catat tuh baik, ya, jadikan status di Facebook. Jadi bahwa ilmu yang menjadi pondasi untuk rangka bangunan keislaman seseorang hanya akan didapat dengan belajar Islam dari dasar secara sistematis, menggunakan sebuah kitab dengan seorang ahli ilmu agama. Adapun video-video pendek yang kita tonton itu hanya sekedar nasihat, kemudian pengingat, kemudian referensi,
pengetahuan sesaat, bukan mendasar. Nah, di sini harus Bapak Ibu saudara-saudari harus merubah cara belajar ilmu agama. Tapi belajar ilmu agama Islam dari dasar apa maksudnya? Seperti yang ditanyakan oleh Jibril alaihissalam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Muhammad, akhbirni 'anil Islam. Wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beritahukan kepadaku tentang Islam. Dijawab oleh beliau. Ya Muhammad, akhbirni 'anil iman. Wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beritahukan kepadaku tentang iman. Ya Muhammad, akhbirni 'anil ihsan. Beritahukan kepadaku tentang ihsan. Islam, rukun Islam, maka belajarlah tentang rukun Islam. Iman, rukun iman. Islam, rukun Islam, yaitu amalan-amalan lahiriah. Ucapkan 2 kalimat syahadat, mendirikan sholat, puasa Ramadan, membayar zakat, berhaji ke Baitullah. Iman berkaitan dengan qalbu, keyakinan. Beriman kepada Allah, para malaikatnya, kitab-kitabnya, para rasulnya, hari akhir, beriman kepada takdir baik dan buruknya. Kemudian permasalahan-permasalahan keimanan lainnya, di antaranya keimanan seorang muslim terhadap para sahabat Nabi, keimanan seorang muslim terhadap para kerabat Nabi, keimanan seorang muslim terhadap para wali-wali Allah, keimanan seorang muslim terhadap keramat, banyak. Yang sudah lama ngaji tapi belum pernah menyelesaikan kitab belajar Islam dari dasar, yang sudah lama berhijrah tapi belum pernah belajar Islam dari dasar, maka berarti bisa dimungkinkan dengan kemungkinan besar hijrahnya masih gampang meskipun puluhan tahun. Kita ini belajar ilmu agama, sekelas-kelas kita ini belajar ilmu agama bukan untuk menjadi ahli ilmu agama. Kalau ingin belajar menjadi ahli ilmu agama, masuk ke lembaga pendidikan Islam pesantren. Sebagaimana layaknya orang belajar ahli ilmu kedokteran, ahli ilmu ini, ahli ilmu, dia harus menjalani jalur yang khusus. Kita belajar ilmu agama bukan menjadi ingin ahli. Kalau ahli ada tempatnya, ada tata caranya. Tapi kita ingin mengentaskan kebodohan Islam dari dasar kita, sehingga kita benar-benar mengetahui di atas basirah. Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basirah. Inilah jalanku, aku mengajak kepada Allah di atas basirah. Ilmu pengetahuan Islam yang dasar, rukun Islam, rukun iman. Kemudian setelah itu ihsan, amalan-amalan qalbu, keikhlasan, al-mahabbah, al-yaqin, at-tawakkul, keikhlasan, rasa cinta, rasa yakin, rasa harap, kemudian rasa tawakal, rasa takut. Nah, itu pelajari dari dasar, berkitab dengan seorang ahli ilmu agama. Dengan begitu kita akan tahu. Bahkan saya pernah duduk dengan Ustaz Al-Fadhil Abu Unais, Ustaz Abdul Hakim Abdan, dari habis asar sampai jam 8 malam kita ngobrol. Lama, terpotong sholat maghrib, sholat isya. Beliau berpesan, beritahu kepada kaum muslimin agar belajar ilmu dari agama Islam dari dasar. Nah, itu yang menjadi pondasi keislaman seseorang. Nanti dulu belajar ilmu agama Islam dengan kitab-kitab besar, ilmu dasarnya, amalan-amalan qalbu. Nah, beliau menambahkan di situ. Kata beliau, di samping rukun Islam, rukun iman, kemudian amalan qalbu juga amalan-amalan keseharian dari zikir. Itu dipelajari, diamalkan. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu. Jadi di sini nasihat, sebab orang tergoda dengan media sosial yang di dalamnya ada kehancuran akidah,
yang di dalamnya ada godaan syubhat, godaan syahwat, maka sebabnya adalah dha'ful basirah, lemahnya ilmu pengetahuan Islam yang mendasar, dan qillatul ilm, dan sedikitnya ilmu. Apalagi jika sudah lemah ilmu pengetahuan Islam, minimnya ilmu agama, digandengkan dengan niat yang buruk dan di dalamnya ada hawa nafsu, jadi benar-benar hancur nanti kalau seandainya tidak diobati. Makanya beliau mengatakan fahunalikal fitnah al-'uzma, di sanalah kehancuran. Nah, arti fitnah adalah kehancuran yang saya sebutkan. Di sanalah kehancuran yang besar dan al-musibah al-kubra, musibah yang besar. Bahkan subhanallah para ikhwan, salah satu musibah terbesar di zaman sekarang, saya pernah ngisi khutbah dengan judul Al-Ibadah Al-Mafqudah. Zaman orang sibuk dengan media sosial, ada ibadah yang hilang dari kita, yaitu ladzat al-ibadah, halawatul iman, ladzat beribadah, merasakan manisnya saat beramal saleh. Sudah tidak ada lagi lezat bangun malam. Dia bangun, tapi bahkan dia bangun tidak sholat. Jangankan ada lezatnya, sholat malamnya enggak. Dia bangun. Kalaupun sholatnya tergesa-gesa, enggak ada kelezatan, sujudnya enggak lama, tidak ada munajat di dalam sujudnya. Baca Quran, prioritasnya hatam berapa kali. Enggak ada kelezatan. Ke masjid bukan karena hukumnya wajibnya, tapi tidak ada kerinduan untuk pergi ke masjid. Rumah Allah, keluar dari masjid itu kayak merasa kapan lagi saya kesini nanti. Ada kesenangan tersendiri. Dan itu sekarang hilang. Kemudian zikir pagi, zikir sore hanya sekedar habis. Itu sekarang hilang dari diri kita. Itu saya tidak berbicara yang malas ya. Dia masih mengerjakan, apalagi yang malas. Dalam artian habis subuh, salat subuh, zikir sebentar sudah keluar. Habis itu megang HP sampai jam 12 siang. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu. Maka ini musibah kubra. Al-Hasan Al-Basri pernah ditanya, "Aznabtu wa lam yu'aqibuni Allah." Kenapa aku berdosa tapi Allah tidak menyiksaku? Maka kata Al-Hasan, "Adamu ladzatika fi salatika hiya musibah." Saat engkau sholat tidak merasa lezat. Coba bayangkan, antum pernah bisa enggak merasakan seperti yang dirasakan oleh Rasulullah? Arihna biha ya Bilal. Wahai Bilal, istirahatkan, tenangkan kami dengan sholat. Artinya sholat malah membuat orang tenang. Pernah enggak ketika sholat itu merasa benar-benar lezat, malas untuk salam? Itu yang hilang dari diri kita. Salah satu penyebabnya maksiat yang bertubi-tubi yang kita lihat di media sosial. Ini musibah kubra. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian beliau juga mengatakan, perhatikan, wa sababu fitnati syubhat qillatu al-ilm wal yaqin. Sebab godaan syubhat adalah sedikitnya ilmu dan keyakinan. Ya. Di media sosial kita dapati syubhat tersebar. Orang menghina Allah, orang menghina Rasulullah, orang menghina Al-Quran,
menghina agama Islam. Bahkan Syekh Abdul Razak dan Muhsin hafizahumullah mengatakan, saya tidak pernah melihat suatu zaman yang paling banyak ulamanya dihina, direndahkan dibandingkan zaman sekarang. Melalui apa? Dulu kalau orang ingin membantah ulama, maka dia nulis buku. Berarti yang membantah cuma orang-orang tertentu saja. Sekarang kita tidak tahu rantang runtungnya dari mana ini makhluk. Kadang ahli agama sedang ngomong ayat Al-Quran, hadis Rasul, iblis lu, laknatullah alaih. Ya. Maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau sudah ada godaan syubhat, maka obatnya adalah yaitu agar orang senantiasa menguatkan keyakinannya. Caranya bagaimana? Belajar ilmu agama. Belajar ilmu agama dan yakin dengan yang kita pelajari berdasarkan dalil dari Al-Quran dan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Adapun wasababu fitnati syahawat adalah taqdimul al-hawa 'ala al-aql. Saya ulangi ya, tadi ada yang ketinggalan sedikit. Sebab godaan syubhat taqdimul aql 'ala al-hawa. Yang artinya sebab godaan syubhat itu mengedepankan akal dibandingkan syariat. Mengedepankan akal dibandingkan syariat. Itu godaan syubhat. Orang menghina Allah, orang tidak percaya tentang Allah, orang menyebarkan ajaran LGBT. Ya. Dan ini harus diperangi. Dan salah satu cara memeranginya gimana? Nggak usah keluar-keluar, tapi jaga keluarga masing-masing. Qu anfusakum wa ahlikum, jaga diri kalian dan keluarga kalian. Nah, sebab godaan syubhat lebih mengedepankan akal daripada syariat, daripada dalil. Lebih mengedepankan akal daripada dalil. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan sebab godaan syahwat taqdimul hawa 'ala al-'aqli wasyah. Lebih mengedepankan hawa nafsu dibandingkan akal yang sehat dan dalil syariat. Saya beri contoh. Seorang dengan media sosialnya, akhirnya dia terperosok ke dalam godaan syahwat. Syahwat itu harta, tahta, wanita. Maka dia kecanduan melihat yang diharamkan. Semakin hari semakin buruk. Maka itu dia sebenarnya sedang mengedepankan hawa nafsunya dibandingkan akal yang sehat dan dalil syariat. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, wa khuliqal insanu dha'ifan. Manusia diciptakan oleh Allah dalam keadaan lemah. Surah An-Nisa ayat 28. Imamul Muhaddithin Sufyan bin Sa'id bin Masruq Ats-Tsauri rahimahullah, beliau berkata, tamurru al-mar'atu baina yaday ar-rajul fala yamliku nafsahu illa an yaraha wa la yantafi'u biha fadzalika dha'ful insan. Manusia diciptakan dalam keadaan lemah. Menurut Sa'id bin Masruq Ats-Tsauri rahimahullah,
seorang perempuan lewat di hadapan laki-laki, lalu dia tidak sanggup untuk menahan dirinya, lemah. Ini arti orang lemah. Kecuali dia harus melihat perempuan tersebut, padahal dia tidak bisa mengambil manfaat darinya kecuali hanya melihat. Megang nggak bisa, merasakan nggak bisa, hanya melihat. Itulah yang dimaksud dengan manusia diciptakan dalam keadaan lemah. Itu kalau dunianya tak lewat. Nah ini tinggal scroll. Ya, kalau sudah bosan bentuk yang seperti itu, ingin yang lebih buruk lagi. Dan ingat para ikhwan, godaan syahwat ini lintas umur. Jangan ngaku saya sudah tua nggak mungkin lihat Allah. Ya. Saya pernah kajian. Ini juga nanti ada pelajaran ya, sedikit dari cerita saya. Kajian habis maghrib sampai isya. Habis sajian kemudian ada bapak kakek tua, sudah bungkuk, kemudian ininya putih. Itu saya kira beliau dalam tingkatan haram. Haram itu super tua. Manusia itu menurut Imam Ibnul Jauzi ada 5 tahapannya. 0 sampai 15 itu anak-anak, 15 sampai 35 itu masa muda, syabab. Kemudian 35 sampai 50 itu masa kuhul. Kuhul itu masa matang. Ya. Kemudian 50 sampai 60 itu masa syaikhukhah, masa tua. 60 sampai 80 itu masa haram, super tua. Nah, ini kakek-kakek ini mudah-mudahan beliau dijaga oleh Allah. Ikut kajian saya, kemudian salaman sama saya. Ustaz, alhamdulillah bisa ketemu dengan Ustaz. Oh iya Pak, saya kemarin lihat Ustaz di TikTok. Berarti si kakek-kakek main TikTok. Ya, maka godaan syahwat ini lintas umur, lintas manhaj, lintas strata keilmuan. Mau dia alim, ustadznya para ustadz, hafidh Quran, nggak ada urusan. Kalau sudah berhubungan dengan syahwat, harta, tahta, wanita apalagi, dapat WA dari perempuan, assalamualaikum ustazi, berat itu sudah. Hanya Nabi Yusuf yang kuat. Maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali kita ke permasalahan. Sebab orang terjerumus ke dalam godaan syahwat, taqdimul hawa 'ala al-'aql wasyar'i. Lebih mengedepankan hawa nafsu dibandingkan akal yang menurut akal yang sehat dia cuma bisa melihat, enggak ada apa-apa. Mungkin habis itu dia berzina dengan tangannya atau dia berzina dengan kemaluannya. Dan orang pun kalau terperosok ke dalam perbuatan zina cuma sebentar, habis itu dia merasa tidak nyaman. Karena memang seperti itu hakikat daripada buruknya perbuatan zina setelah dia berzina. Nah ini sebab orang terjerumus ke dalam godaan syahwat, mendapatkan hawa nafsu dibandingkan akal yang sehat, apalagi dari syariat. Baik, lanjut. Kemudian Imam Al-Qayyim mengatakan, perhatikan baik-baik. Ma'aluha, akibat dari godaan syahwat, syubhat dan syahwat. Apa akibatnya? Imam Al-Qayyim rahimahullah ta'ala berkata, wa hadhil fitnah ma'aluha ila al-kufri wan nifaq, wa hiya fitnatul munafiqin wa fitnatu ahli al-bid'ah ala hasabi maratibi bid'ahim
fajami'uhum innama ibtada'u min fitnati syubuhat allati ushtubiha 'alaihim fiha al-haqq bil batil wal huda bil dhalal. Artinya, godaan syubhat mengakibatkan seseorang masuk ke dalam kekufuran, kesyirikan, kemunafikan. Jadi akhir dari orang yang terkena godaan syubhat kepada kekufuran, kesyirikan, kemunafikan. Kemudian beliau mengatakan perkataan menarik di sini. Inilah godaannya orang-orang munafik. Inilah godaannya orang-orang yang mengikuti perbuatan bid'ah. Ini syubhat. Ya. Nah, adapun ujung dari atau akhir dari godaan syahwat adalah ma'aluha ila al-ma'asi. Ujung-ujungnya, akhir-akhirnya kepada maksiat. Seperti maksiat dengan lisan, maksiat dengan mata, maksiat dengan telinga, maksiat dengan tangan, maksiat dengan lisan, maksiat dengan kemaluan. Itu kalau orang terkena godaan apa? Syahwat. Mana yang lebih berbahaya? Kalau dilihat dari sisi akhirnya, akibatnya godaan syubhat. Maka hati-hati Pak. Godaan syubhat lebih berbahaya daripada godaan syahwat. Godaan syubhat ujungnya, akibatnya bisa menyebabkan kekufuran, kesyirikan, orang keluar dari agama Islam, murtad. Saya beri contoh. Ada orang cerita sama saya di pedalaman Kalimantan. Ustaz, itu ada keluarga saya habis umroh, kemudian dia ikut pengajian. Kemudian setelah beberapa kali ikut pengajian, mengatakan bahwa sholat saya tidak harus sholat lagi. Ini syubhat. Ujungnya kepada kekufuran, kemunafikan, kesyirikan. Kenapa? Karena syubhat, hal-hal yang samar-samar dalam agama. Apa syubhatnya? Syubhatnya bahwa awwalul wajibin 'alal mukallaf an-nazar. Yang pertama kali harus dilakukan oleh seorang hamba adalah memperhatikan alam semesta. Sampai dia dapat, Allah lah yang pencipta. Kalau seandainya dia belum dapat Allah yang mencipta, maka dia boleh tidak sholat. Itu satu. Yang kedua, syubhat yang kedua, kalau seandainya dia sudah sampai dan dapat bahwasanya Allah adalah penciptanya, pengaturnya, maka kemudian dia mendalami tentang Allah sampai kepada derajat hakikat ma'rifat, yang ujung-ujungnya juga tidak sholat. Kenapa? Karena sudah sampai kepada derajat hakikat ma'rifat. Dan itu tidak bisa dibohongkan. Maksudnya itu sudah hal yang sudah masyhur di tengah masyarakat. Yang saya ceritakan ini bukan dusta bohong, enggak. Paham maksud saya? Nah, itu semua syubhat. Hasil dari syubhat begitu. Maka hati-hati yang ditonton, terutama anak-anak yang mereka sekarang mengetahui sesuatu yang belum pada umur mereka. Karena godaan syubhat lebih berbahaya, menyebabkan kepada kekufuran, kesyirikan, kemunafikan. Adapun godaan syahwat, seseorang makan harta yang haram, maksiat, dosa besar. Berzina, maksiat, dosa besar. Kemudian minum khamar, dosa besar. Berjudi, pinjol untuk judol, dosa besar. Itu syahwat itu. Tapi sebagaimana yang kita ambil dari awal tadi di atas, bahwa terkadang dalam diri seseorang terkumpul apa? Dua-duanya. Syubhatnya dapat dan juga syahwat. Termasuk di dalamnya tadi, orang gara-gara ngaji hakikat ma'rifat akhirnya sholatnya libur. Itu
berkumpul dalamnya. Syubhatnya kena dan syahwat. Malas. Sebenarnya bukan karena hakikat makrifat. Bilang saja malas. Ini pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Sekarang pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akan membicarakan, kalau sudah kita pahami tentang fitnah, ada berapa macam fitnah sudah kita bincangkan. Kemudian ada berapa apa yang menyebabkan sebab godaan syubhat sudah kita bicarakan, syahwat sudah kita bicarakan. Bagaimana cara menghadapi godaan syubhat dan syahwat? Ini yang kita bicara. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, perhatikan baik-baik kata Imam Al-Qayyim rahimahullah. Orang yang ingin selamat dari godaan syubhat, la yunji min hadhihi fitnah illa tajrid ittiba' Rasul. Tidak akan selamat dari godaan syubhat kecuali benar-benar memurnikan, mengikuti Rasulullah SAW. Inilah yang mana para ustaz kita sering sekali mengatakan berpegang teguh kepada sunnah, berpegang teguh kepada sunnah. Sayangnya tema-tema ini sekarang sudah tenggelam. Sudah tidak terlalu diminati. Ya. Al-hathu ala tamassuk bil kitab wa sunnah. Perintah untuk berpegang teguh kepada Al-Quran dan Sunnah. Mana ada tema macam gitu sekarang? Jarang sekali. Ya. Karena itu salah satu syarat, kata Imam Al-Qayyim, agar selamat dari godaan syubhat. Benar-benar memurnikan pengikutan hanya kepada sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa tahkimuhu fi diqqid din wa jillihi, zahirihi wa batini, aqaidi wa amali, haqaiqi wa syara'i. Berhukum kepada sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, baik itu di dalam urusan rinci agama ataupun yang nampak ataupun yang tersembunyi, baik permasalahan akidahnya atau permasalahan ibadahnya, baik permasalahan hukum-hukumnya atau syariatnya, semuanya agar kita selamat dari godaan syubhat, memurnikan pengikutan mutaba'ah hanya kepada sunnah Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Baik. Sekarang bagaimana menghadapi godaan syahwat? Maka jawabannya pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, godaan syahwat tudfa'u bis sabr. Harus sabar. Sabar itu apa? Apa saya katakan tadi sabar? Menahan. Ya, nahan. Yang kebiasaan. Ada Pak. Ya, kita semua mungkin orangnya. Kita semua mungkin yang termasuk di dalamnya. Ada sebagian orang yang kadang-kadang bermaksiat itu sudah jadi habit. Habit itu apa? Kebiasaan. Yang tidak berpikir panjang dia sudah begitu. Saya beri contoh dengan HP. Dia tanpa ada hawa nafsu, pasti kalau sudah sendirian atau ada kesempatan, dia mencari yang haram. Itu sudah jadi habit. Tidak ada lagi. Bahkan kadang-kadang bukan di tempat yang sembunyi, di tengah keramaian, karena sudah jadi habit tadi. Di tengah keramaian dia pun mencari. Nah ini Pak, tudfa'u bis sabar, yaitu godaan-godaan syahwat
dilawan dengan apa? Sabar. Sabar menahan untuk tidak bermaksiat. Syahwat. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah berfirman dalam surah As-Sajdah, "Wa ja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun." Surah As-Sajdah ayat 24. Dan kami jadikan dari mereka para pemimpin yang memberi petunjuk dengan perintah kami ketika mereka sabar dan adalah mereka meyakini ayat-ayat kami. Dua hal agar orang menjadi mempunyai kedudukan yang tinggi dalam agama: sabar dan yakin. Imam Syekhul Islam berkata, bis sabri wal yaqin tunalul imamatu fid din. Dengan kesabaran dan keyakinan janji Allah. Dengan kesabaran dan keyakinan, maka kedudukan yang tinggi dalam agama akan dia dapatkan. Kau harus sabar, Pak. Harus sabar ketika mata kita mengajak untuk yang haram. Bahkan seperti yang saya ungkap tadi, sudah tidak terasa lagi ini mendengar yang haram. Sudah tidak terasa lagi ini ini adalah maksiat. Karena sudah saking biasanya. Maka harus sabar. Saya pernah mendengar kawan saya, kan Allah Ustaz Al-Fadhil, Dr. Abu Abdul Muhsin Fahanda Al-Rajah Hafizahullah. Beliau mengatakan, "Din, zaman sekarang kalau ada orang bisa jaga mata, itu wali Allah." Zaman sekarang kalau orang ada bisa jaga mata, itu wali Allah Subhanahu. Kalau Allah berfirman dalam Al-Quran, "Ya'lamu kha'inatal a'yun." Allah mengetahui mata-mata yang berkhianat. Mata yang berkhianat adalah seorang lelaki yang datang kepada rumah seorang perempuan. Di situ ada perempuannya, di sini ada keluarga laki-lakinya. Apabila keluarga lakinya lengah dengan dia menoleh kepada perempuan. Apabila dia diperhatikan, dia pura-pura nunduk. Noleh, nunduk. Itu mata berkhianat. Sekarang nggak khianat. Terang-terangan pengkhianat besar. Dan itu tidak tidak hanya kepada orang awam jamaah, enggak. Ini pada ikhwan dirahmati Allah. Mudah-mudahan ini adalah benar-benar pembelajaran bagi kita, terutama bagi yang berbicara, agar takut kepada Allah Subhanahu. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sudah kita bicarakan tadi tentang bagaimana menghadapi godaan syubhat dan syahwat. Syubhat dihadapi dengan apa? Memurnikan pengikutan hanya kepada Allah. Baik, syahwat dihadapi dengan apa? Dengan sabar. Harus sabar. Usaha, Pak. Wasbir wa ma sabruka illa billah. Ada seorang pemuda datang setelah saya kajian, "Ustaz, susah. Kenapa ya akhi?" Nangis dia, kejar-kejar. Anak-anak kenzi. Susah. Kenapa? Ustaz katakan tadi harus takut sama Allah. Saya itu takut Ustaz sama Allah. Saya pencinta film porno. Atau boleh dikatakan penikmat. Bukan mencintai lagi, penikmat. Bagaimana ceritanya? Saya punya film, mendownload 1 GB film porno. Saya lihat, oke. Setelah saya dengar kajian Ustaz, saya hapus. Sepekan 2 pekan setelahnya saya download 20 GB. Saya sampai melihatnya sampai dalam keadaan menangis dan beristighfar, tapi saya harus lihat. Ya, terkumpul di dalam dirinya syubhat dan syahwat. Maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang seperti ini tidak ada yang bisa menyelamatkannya kecuali Allah. Wasbir wa ma sabruka illa
billah. Bersabarlah, maka tidak ada kesabaranmu kecuali dengan Allah. Banyak mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai nanti suatu ketika Allah akan membencikan kepada orang tersebut maksiat. Dia tidak perlu susah-susah untuk download ini, hapus ini, ganti HP dengan HP monokrom yang kalau seandainya kucing dilempar mati. Nggak usah. Dia hatinya dibencikan oleh Allah. Dan indah sekali doa yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, isyaratnya di dalam surat Al-Hujurat. Allahumma habbib ilaina al-iman wa zayyinhu fi qulubina wa karrih ilaina al-kufra wal fusuqa wal isyan ulaika waj'alna minar rasyidin. Yang artinya surat Al-Hujurat pada ayat surah ayat 7. Ya, saya bacakan ayatnya. Wa'lamu anna fikum Rasulullah. Ketahuilah bahwa di tengah-tengah kalian ada Rasulullah. Lau yuti'ukum fi katsir minal amri la'anittum. Jikalau ia mentaati kalian di dalam kebanyakan perkara, maka niscaya kalian akan kesusahan. Walakinna Allah habbaba ilaikumul iman. Tetapi Allah mencintakan kepada kalian keimanan. Wa zayyanahu fi qulubikum, dan Allah indahkan iman itu di hati kita. Jadi nggak usah dipaksa. Dia nanti cinta sendiri baca Quran. Dia nanti benci sendiri wa karraha ilaikumul kufra wal fusuqa wal isyan. Benci sendiri kekufuran, kefasikan, kemaksiatan. Ulaika humur rasyidun wa ja'alna minar rasyidin. Dan jadikanlah kami orang-orang yang mendapat jalan yang lurus. Surah Al-Hujurat ayat 7. Maka para ikhwah, sekarang kita ingin membicarakan, Ustaz, begitu dahsyatnya godaan media sosial, baik syubhat atau syahwat, dan Bapak Ibu mungkin lebih paham apa syubhat yang terjadi, apa syahwat yang terjadi. Bisa membedakan. Syubhat adalah hal-hal yang samar-samar yang merusak agama, melalaikan perintah, melanggar larangan. Syahwat adalah yang berkaitan dengan harta, tahta, ataupun wanita, yang berkaitan dengan hawa nafsu. Maka apa yang harus saya lakukan agar saya terlepas dari godaan media sosial? Yang pertama, yakini baik-baik. Sebelum saya sebutkan poin-poinnya, saya ingin sebutkan dulu kiat Syekh Abdul Razak menghadapi media sosial. 1. Yakini baik-baik apa yang engkau lakukan dengan media sosialmu. Engkau melihat, engkau mendengar, engkau men-searching, mencari, engkau berkomentar, engkau berbuat status, atau apapun, itu semuanya tertulis dalam buku catatan amalmu dan akan dimintai pertanggungjawaban. Itu poin pertama. Tsumma latus'alunna yawma idzin 'anil. Kemudian kamu benar-benar akan ditanya tentangnya. Salah satu nikmat di zaman sekarang media sosial. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Innas sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana 'anhu mas'ula." Sesungguhnya pendengaran, penglihatan, dan qalbu seluruhnya akan dimintai pertanggungjawaban. Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Tirmidzi, "La tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamah hatta yus'ala 'an 'umrihi fima afna wa 'an 'ilmihi fima fa'al wa an mali min aina iktasaba fima anfaqa wa an jismi fima abla." Tidak akan bergeser kedua telapak kaki seorang hamba dari kiamat dari sisi Allah sampai ditanya umurnya dihabiskan untuk apa, ilmunya dia amalkan pada apa, hartanya dia dapatkan dari mana dan digunakan untuk apa, dan anggota tubuhnya dia gunakan untuk apa.
Ini kiat pertama, berhadapan dengan media sosial. Seorang muslim bagaimana berhadapan dengan media sosial? Yakini baik-baik bahwa apapun yang engkau kerjakan dengan media sosial tercatat di dalam buku catatan amal dan akan dimintai pertanggungjawaban. Dan sebelum dimintai pertanggungjawaban akan dihisab. Hisab itu artinya apa sih, Pak? Dihitung. Dihitung itu artinya apa? Diperlihatkan, Pak, di hadapan kita. Oh, tuh sendirian dalam kamar malam-malam, jenggot panjang. Wa wajadu ma 'amilu hadiran wa la yadhlimu rabbuka ahada. Dan mereka mendapati apa yang telah mereka kerjakan hadir di hadapannya. Satu. Yang kedua, sikap seorang muslim untuk berhadapan dengan media sosial adalah harus ditanamkan di dalam benak kita bahwa ini media akan bermanfaat kalau digunakan untuk ta'awun 'alal birri wat taqwa. Sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Maidah, "Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa." Saling tolong-menolonglah kalian di dalam kebaikan dan ketakwaan. Apa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, cara kita berhadapan dengan media sosial adalah sebagaimana yang dikatakan, yaitu seseorang harus dengan media sosialnya menambah keimanan dan ketakwaan. Selama tidak menambah keimanan dan ketakwaan, maka lebih baik dia berhenti bermedia sosial. Wal insan ya'rifu qadra nafsi, dan seseorang mengetahui hakikat dirinya, keberadaan dirinya. Maka apa saja yang kita lakukan dengan media sosial bisa menambah keimanan, lakukanlah. Yang keempat, jauhi hal-hal yang tidak bermanfaat. Rasulullah SAW bersabda, min husni islamil mar'i tarku ma la ya'ni. Termasuk kebaikan keislaman seseorang adalah meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat untuknya. Baik, itu beberapa hal. Saya tambahkan, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam media sosial kita akan mendapati hal-hal yang bertentangan dengan akidah. Maka cara yang pertama yang kita lakukan agar jauh dari godaan tentangan dengan akidah adalah tidak membuka yang syubhat. Meninggalkan, tidak membuka. Jangan sampai kita buka. Lalu setelah bingung nanti kirim ke Ustaz, "Ustaz, ini ada video syubhat, tolong bantah ya Ustaz." Ente yang nonton kok, saya yang bantah. Tinggalkan. Jangan sampai dibuka. Jangan sampai dibuka. Meninggalkan. Kenapa? As-salamatu la ya'diluha syai'. Keselamatan tidak ada yang menandinginya. Sebagian orang kadang-kadang ingin tahu, kemudian dia terkena syubhat. Apalagi yang berkaitan dengan debat-debat antar agama, antar kelompok. Maka jauhi para ikhwan. Berapa banyak orang terkena syubhat gara-gara debat-debat yang di dalam debat tersebut disebarkan syubhat-syubhat, baik dari agama lain atau kelompok yang menyimpang. Dan kalau syubhat sudah menyambar hati, maka hati adalah lemah. Asy-syubhatu khattafah wal qalbu wal qulubu dha'ifah. Kata para ulama salaf. Syubhat itu menyambar-nyambar.
Sedangkan hati ini adalah 5. Maka tinggalkan yang kita tidak yakin itu adalah kebaikan. Jangan coba-coba buka. Tinggalkan yang kita tidak yakin itu adalah kebaikan. Rasulullah SAW bersabda, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Termasuk kebaikan keislaman seseorang meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat. Kemudian tambahannya juga adalah banyak-banyak memohon petunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala untuk dijauhkan dari hal-hal yang buruk. Betapa banyak orang murtad karena hanya sekedar satu video beberapa detik. Bahkan ada penelitian di beberapa platform media sosial sekarang yang paling dilihat adalah 15 detik pertama. Hanya beberapa detik akhirnya murtad, keluar dari agama Islam. Maka perbanyak doa agar dijauhkan dari hal-hal yang buruk. Di antara doanya dalam hadis riwayat Imam Muslim bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allahumma inni a'udzubika min zawali ni'matik wa tahawuli afiyatik. Yang artinya, ya Allah, aku berlindung denganmu dari hilangnya nikmatmu dan berubahnya afiatmu. Afiat itu Pak, kesehatan, keselamatan. Keselamatan itu baik keselamatan badan jasmani ataupun keselamatan akidah. Wa fujaati niqmatik, dan tiba-tibanya datang murkamu. Wa jami'i sakhatik, dan seluruh kemurkaanmu. Hadis riwayat Muslim. Sering-sering baca doa ini. Di samping juga sering baca doa ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Kemudian tambahan selanjutnya adalah ketika seseorang ingin terlepas dari media sosial, maka atau godaan media sosial, maka dia harus, ini sebenarnya secara umum, siapa saja yang terkena godaan syubhat atau syahwat, dia harus mengedepankan cita-cita untuk sukses akhirat. Cita-cita untuk sukses akhirat. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Qasas ayat 77. Wabtaghi fima ataka Allahu daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Carilah apa yang Allah berikan kepadamu dari nikmat-nikmat di kehidupan akhirat. Dahulukan akhirat. Apalagi kalau sudah kecanduan hal yang tidak bermanfaat, bahkan cenderung dosa, maka ingat baik-baik, surgamu lebih indah dari semua yang kamu lihat. Dan ini metode Al-Quran. Allah sering sebutkan itu dalam Al-Quran. Apabila seseorang tergoda dengan godaan syubhat dan syahwat, hal-hal yang melalaikan, hal-hal yang membuat melanggar larangan, maka ingatlah di sisi Allah ada surganya Allah Subhanahu wa taala. Coba saya bacakan beberapa ayat. Di antaranya adalah Allah berfirman dalam surat Ali Imran ayat 14. Lihat ya ayatnya. Zuyyina lin-nas hubbus syahawat minan nisa wal banin wal qanatir muqantarah minadh dhahab wal fiddah wal khayl musawwamati wal an'am wal harth dzalika mata'ul hayatid dunya wallahu 'indahu husnul ma'ab. Diindahkan untuk pandangan manusia kecintaan kepada apa yang disukainya, wanita, anak, kemudian harta yang banyak dari emas, perak, kuda, pilihan, binatang ternak, sawah dan ladang. Kalau sudah itu semua tertipu orang, dzalika mata'ul hayat, itulah perhiasan kehidupan dunia. Kalau sudah tertipu,
Maka Allah mengatakan apa? Wallahu indahu husna. Allah di sisinya kebaikan atau tempat kembali yang baik, yaitu surganya Allah Subhanahu wa taala. Surat Ali Imran ayat 14. Begitu juga di dalam surat Ali Imran ayat 195, persis. Wallahu indahu husnul thawab. Dan Allah di sisinya tempat kembali yang baik. Begitu juga di dalam surat Al-Hadid ayat 20 sampai 21. Allah menyebutkan tentang hakikat kehidupan dunia. I'lamu annamal hayatud dunya la'ib wa lahu wa zinah wa tafakhur bainakum wa takatsur fil amwali wal aulad. Ketahuilah kehidupan dunia hanyalah permainan, melalaikan, kemudian saling berbangga, saling berbanyak-banyak di dalam harta dan anak. Setelah Allah menyebutkan itu, maka di ayat yang ke-21-nya Allah mengatakan, sabiqu ila maghfiratin min rabbikum. Ini obat orang yang kecanduan media sosial. Ingat bahwa surga lebih indah daripada apa yang kita candui dari media sosial. Dan ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya ulang, agar bagaimana sikap seorang muslim menghadapi godaan media sosial. Yang pertama, apa tadi? Meyakini baik-baik bahwasanya semuanya itu adalah menjadi buku catatan amal dan akan dimintai pertanggungjawaban Allah. Yang kedua, harus menjadi sarana saling tolong menolong dalam kebaikan dan ketakwaan. Yang ketiga, harus menambah dengan media sosial keimanan, ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sarana bagaimana menjadikan media sosial ini sarana untuk bisa menambah keimanan dan ketakwaan. Kemudian yang keempat, meninggalkan hal yang tidak bermanfaat. Jangan dibuka yang kira-kira tidak tahu manfaatnya, dibuka. Kemudian yang kelima, meninggalkan yang syubhat. Yang keenam, berdoa, minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan hanya yang baik-baik melalui media sosial. Dan subhanallah, salah satu dampak media sosial yang buruk, ada istilah dalam ilmu anatomi tubuh, brain rot. Apa arti brain rot? Orang itu sudah tidak fokus untuk mengerjakan sesuatu. Dan ini saya jujur, saya hari-hari ini lagi sibuk-sibuknya mengerjakan S2 saya. Itu kalau orang yang kebiasaan dengan media sosial, yang mana ada scroll, maka dia tidak akan bisa fokus. Fokus sebentar, dia harus bergerak yang lain. Gak bisa fokus. Itulah yang merusak otak generasi muda sekarang. Dan otak generasi kita sekarang tidak bisa fokus. Baca Quran gak bisa fokus. Langsung ada ting, ya, buka, ya. Ini tinggal. Dan anehnya, subhanallah, ini kalau HP di kiri, mushaf di kanan. Ini kalau habis subuh baca Quran, kadang hurufnya goyang-goyang. Kemudian air mata berlinang. Kemudian baru a'udzubillah sudah menguap. Dan ketika baca, kemudian ada WhatsApp, dia harus buka ini. Kemudian buka lama, ya, baru kembali lagi. Gak tahu ini sudah di mana. Akhirnya enggak lezat. Dan saya sering mengatakan pada Allah, perjuangan kita untuk bertakwa saat kita di rumah, saat tidak ada yang lihat, saat tidak ada yang memperhatikan. Karena kalau di masjid semuanya soleh-solehat, ya. Di rumah, saat di rumah masing-masing, apa yang dikerjakan? Lihat ba'diyahmu, qabliyahmu, Qur'anmu, zikirmu, lihat tahajudmu,
witirmu itu saat di rumah. Dan juga setelah mengerjakan itu di rumah, jangan bikin status indahnya sholat duha. Habis sholat duha. Nah, itu kira-kira yang bisa disampaikan. Sudah jam 17. Jika ada pertanyaan dipersilakan. Ya. Ada pertanyaan Ustaz? Nah, ini cukup panjang yang tadi kita bahas saja. Jadi ada satu soal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ustaz dan keluarga. Jadi ini terkait anaknya Ustaz. Jadi sejak SMP sampai SMA pondok di pondok sunnah. Kemudian beliau juga sudah memasukkan ke sebuah lembaga atau kampus sunnah. Tetapi pada Allah pernah fitnah handphone Ustaz. Sampai mengetahui kalau anaknya kecanduan tontonan film dewasa, dan beliau juga atau anak tersebut itu pakai tab atau HP, kemudian salat subuh juga sudah dibangunkan dan seterusnya. Bahkan beliau atau anak ini tidak lagi mau kuliah di tempat tersebut. Pertanyaannya, apakah boleh saya berlepas diri dari anak saya? Yang kedua, apakah berdosa jika mendiamkan dan terserah dia mau berbuat sesuka hatinya? Bismillah, alhamdulillah. Sebelum saya jawab, anak itu di dalam Al-Quran disebut oleh Allah dengan busyra, kabar gembira. Salah satu fungsinya adalah agar orang tua bergembira dengan keadaan anak. Dan ketika orang tua menganggap anak itu adalah nikmat yang menggembirakan, maka dia akan bersabar menghadapi anak tersebut. Bersabar menghadapi anak tersebut. Dan alhamdulillah. Dan saya pesan ya kepada seluruh orang tua, anak itu adalah anugerah Allah yang mahal. Disebut oleh Allah busyra, disebut oleh Rasulullah hibah. Inna auladakum hibatullahi lakum. Anak kalian adalah pemberian anugerah dari Allah bagi kalian. Oleh karena itu, siapa saja yang diberi anugerah anak, itu adalah pilihan Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman dalam Al-Quran, yahabu liman yasha'u inatha. Allah memberikan anugerah kepada siapa yang dikehendakinya anak perempuan seluruhnya. Ya, ada yang ingin anak laki-laki, tapi semuanya dikasih anak perempuan aja. Wa yahabu liman yasha'u dzukur. Dan diberikan anak laki-laki seluruhnya, tidak diberikan perempuan. Au yuzawwijum dzukranan wa inatha, atau digabung antara anak laki-laki dan perempuan. Wa yaj'alu man yasha'u aqima, dan Allah menjadikan ada yang dikehendakinya aqim, tidak punya anak. Ini menunjukkan bahwa anak itu anugerah. Maka bersyukurlah orang tua yang punya anak. Kalau sudah dipahami itu, maka jawaban atas pertanyaan ini tidak boleh orang tua berlepas dari anaknya. Tetapi rangkullah anak tersebut. Dekat anak tersebut dengan penuh kasih sayang. Contoh misalkan, seorang pemuda pernah bertanya kepada Rasulullah SAW, minta izin untuk berzina. Apa kata Rasulullah SAW? Allahumma tahhir qalbah wa hassin farjah wa ghfir dzambah. Ya Allah, sucikan hatinya, jaga kemaluannya, dan bersihkan dosa-dosanya. Ini menunjukkan para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, kita sebagai orang tua ketika mendapati anak kita seperti itu, maka
banyaklah perbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk anak kita. Itu satu pesan saya. Yang kedua, jadilah orang tua yang saleh. Karena kesolehan orang tua itu, ini susah untuk dicerna, tapi bisa dicerna dengan iman. Kesolehan orang tua sangat mempengaruhi keadaan anak. Sebagaimana dalam surah Al-Kahfi, wa kana abuhuma salihan. Dua anak yatim yang rumahnya meroboh, yang kemudian dibenarkan kembali oleh Nabi Khadir alaihissalam, rumahnya di bawah rumah tersebut ada harta simpanan yang nanti kalau dua anak yatim ini akan dewasa, Allah akan keluarkan harta tersebut untuk anak yatim ini. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa kana abuhuma salihan. Kedua orang tuanya adalah dua orang tua yang saleh. Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu berkata, hufidha bi salahi ahadihima. Anak kita, kedua anak itu dijaga dengan sebab kesolihan orang tuanya. Garansi, insuren, jaminan untuk anak yang paling kuat adalah kesolihan orang tua. Susah untuk dimatematik kalau kita sholat tahajud, kita doakan anak kita, kita baca Quran, kita ba'diyah, qabliyah, makanan kita halal, minuman kita halal, mencari dengan cara yang halal, itu akan sangat berpengaruh kepada anak kita. Itu susah untuk dimatematikai. Tetapi bisa kita cerna dengan iman. Karena Allah berfirman, dzurriyyatan ba'dhuha min ba'd. Keturunan akan mengikuti pokoknya. Keturunan akan mengikuti pokok. Maka pesan saya yang kedua adalah jadilah orang tua yang saleh. Semakin saleh niscaya Allah akan memperbaiki anak kita. Imam Al-Qayyim berkata, "Man aslaha bainahu wa bainallah, aslahallahu bainahu wa bainan nas." Siapa yang memperbaiki hubungannya dengan Allah, Allah akan perbaiki hubungannya dengan manusia, termasuk anaknya. Gak usah ngomong lama-lama, capek-capek. Anak itu akan soleh sendiri. Perbaiki hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, anak yang melakukan kesalahan, maka kita usahakan merangkul dia dan ucapkan, Allah Subhanahu wa taala bertakdir demikian. Qadarullah, semuanya sudah begini. Tetapi Allah menerima orang yang bertobat. Ayo kita sama-sama bertobat. Jadi kita ini berhadapan dengan anak bukan dalam rangka menyalahkan dia, tetapi menjadi teman, partner dia agar dia meninggalkan yang bermaksiat, yang dia maksiati tadi. Ada orang pernah nelfon saya, Ustadz, saya dari provinsi ini, saya kirim anak saya ke ibu kota agar dia kuliah, anaknya perempuan. Kemudian saya percaya sekali dengan anak saya, kemudian ternyata dia berzina sampai hamil. Saya bilang, ucapkan Bapak qadarullah. Allah telah bertakdir demikian 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Tugas Bapak sekarang rangkul anakmu. Temani anaknya. Dia sedang takut, dia sedang bingung, dia sedang temani anaknya. Kemudian ajak dia untuk pertama kali bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Gitu orang tua. Jangan dimarahin anaknya melakukan kesalahan. Tapi kita harus menemani dia. Dia mungkin dalam keadaan sedang lemah iman, meskipun anak pesantren, mungkin orang tua ini kan berpikir, ini kan anak pesantren Ustaz, kuliah sunnah, kenapa sampai demikian? Jangankan anak pesantren, Ustaz pesantren. Karena namanya anak Adam adalah tempat salah dan maksiat. Ya, tapi yang paling utama adalah bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kumpulkan harapan dia kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan putus hubungannya, Allah.
Nah. Baik, selanjutnya mungkin dari ikhwan yang mau bertanya secara langsung itu saja. Ada yang langsung? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penjelasan Ustaz Zaman nanti, adakah kegiatan atau hal yang bisa dijelaskan sebagai media sosial? Kemudian bila ada hal-hal apa yang sangat tidak disukai atau ditentang oleh Nabi tentang yang dijelaskan sebagai media sosial? Saya belum tahu, harus diteliti media sosial. Nggak tahu saya. Tetapi kalaupun ada, maka apa yang sudah kita sebutkan tadi, beberapa kiat berhadapan dengan media sosial itu mudah-mudahan sudah mencukupi. Adapun apakah ada sesuatu yang bisa kita analogikan dengan apa yang ada di zaman Nabi dengan sekarang, wallahu a'lam. Tetapi ada hadis yang berkaitan dengan banyaknya pena. Salah satu tanda hari kiamat atau tidak dibangkitkan hari kiamat, hatta yadhharal qalam, sampai nampak pena. Orang banyak menulis, membuat status dan seterusnya. Nah, itu salah satu tanda hari kiamat. Tetapi apakah ada yang kita bisa kiaskan, analogikan di zaman Rasulullah? Wallahu a'lam. Tapi kiat-kiat yang sudah saya sebutkan tadi, ya seperti harus tahu bahwa itu hisab, kemudian mencari yang terbaik, kemudian digunakan untuk ta'awun dan seterusnya, itu insya Allah sudah masuk. Wallahu a'lam. Dan ada lagi dari Bapak yang saya bertanya. Lagi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Kita menghadapi anak itu sudah merangkul, sudah mendidik, sudah membina, sudah berupaya. Tapi bagaimana dengan hasil yang mungkin belum anak itu belum sadar atau belum mengikuti apa yang dikerjakan oleh orang tua. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Begini Pak, tugas kita itu Pak adalah menjadi pemimpin keluarga yang tidak menipu keluarga. Itu tugas kita. Itulah kewajiban yang Allah bebankan kepada orang tua. Sebagaimana hadis riwayat Muslim, "Ma min muslimin yastar'ihi Allahu ra'iyyah yamutu yawma yamut wa huwa ghashil ra'iyyati illa harramallahu 'alaihi ra'ihatal jannah." Tidaklah seorang muslim diberikan wewenang untuk memimpin, kemudian pada hari dia mati, dia dalam keadaan menipu orang yang diberi, orang yang merupakan wewenangnya di bawahnya, maka melainkan orang tersebut akan diharamkan dari mencium bau surga. Berarti tugas kita adalah menjadi pemimpin yang amanah. Orang tua itu pemimpin yang amanah, itu tugas kita. Nah, adapun nanti ketika kita sudah berusaha semaksimal mungkin menjadi orang tua yang amanah, ternyata anaknya tetap tidak diberi petunjuk, maka kita hanya bisa mengucapkan apa? Ya, qadarullah masyaallah. Lihat, Allah mengatakan kepada Nabi Muhammad SAW ketika mengajak pamannya untuk masuk Islam. Kemudian pamannya mengatakan, huwa ala millati Abdul Muttalib. Aku tetap di atas ajaran agama bapak. Apa kata Allah terhadap Rasulullah? Innaka la tahdi man ahbabta. Engkau tidak bisa memberikan petunjuk kepada orang yang kau cintai. Walakinnallaha yahdi man yasha. Allah lah yang memberikan petunjuk kepada siapa yang dikehendaki. Artinya gini Pak, kalau tugas orang tua dia sudah benar-benar maksimal kerjakan, maka apa yang terjadi pada sang anak? Anaknya yang mendapatkan apa yang hasil dari kelakuan. Nah, cuma kadang-kadang orang tua belum maksimal. Saya sudah nasihatin Ustaz,
mumet kepalaku Ustaz. Maka jangan, harus berusaha. Dan harus dipahami baik-baik bahwasanya orang tua bagaimanapun, ini mau tidak mau harus kita terima ya. Bagaimanapun dia menjadi penyebab paling pertama menyimpangnya sang anak. Ya. Sebagaimana hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Setiap anak dilahirkan di atas fitrah. Fitrah itu di atas Islam. Fa abawahu yunassirani au yumajjisani au yuhawidani. Maka kedua orang tuanya lah penyebab dia menjadi Yahudi, Nasrani, Majus. Jadi bagaimanapun orang tua ada andil, Pak. Nah, andil itu jangan sampai kita sengaja atau karena keteledoran kita. Begitu, Pak. Dan Allah tidak akan mendzalimi hamba. Jika orang tua sudah Ustaz, saya sudah benar-benar maksimal Ustaz, cuma dia bilang ini cinta saya kepada perempuan tersebut dan perempuan itu tidak mau dinikahi kecuali harus saya menjadi Nasrani. Akhirnya gara-gara CNTA saya harus berubah agama. Padahal orang tuanya sudah doa habis, sudah doanya, kemudian berusaha sudah maksimal. Maka Allah Subhanahu wa taala yang lebih mengetahui bagaimana usaha orang tua tersebut. Wallahu a'lam. Dan contohnya Nabi Nuh. Contohnya lagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Contohnya lagi Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah, itu semua menjadikan bukti bahwasanya laisa laka minal amri syai'. Engkau wahai Muhammad tidak memiliki kekuatan apa-apa. Petunjuk hidayah hanya datang dari siapa? Allah. Bagus pertanyaannya, Pak. Nah, pertanyaan akan lanjut ke yang ibu ya. Ini terkait dengan solusi bagaimana supaya kelezatan ibadah itu kembali seperti sebelumnya. Ada menarik, saya kemarin baru dengar Syekh Abdul Razak mengatakan, kapan engkau sedang malas beribadah karena hatimu sudah keras dengan maksiat, maka Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya oleh seorang lelaki, ya Rasulullah ausini, wahai Rasulullah berikanlah aku wasiat. Dan beliau sebelumnya berkata, sesungguhnya syara'il Islam, sesungguhnya syariat-syariat Islam sudah begitu banyak yang saya dengar, ya. Maka berikan aku wasiat agar bisa aku kerjakan. Rasul mengatakan, la yazalu lisanuka ratban bi dzikrillah. Masih saja lisanmu basah dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Syekh mengatakan, Syekh Abdul Razak, bahwa ini bukti dalil apabila seseorang sudah bingung untuk beramal ibadah, ilmunya banyak tapi dia nggak kerjakan, malas, maka salah satu fungsi dari zikir adalah membuat seseorang bersemangat untuk beramal ibadah. Sama itu dengan membuat seseorang lezat beramal ibadah. Banyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. 4 ucapan yang lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala atau oleh Rasulullah SAW daripada apa yang disinari oleh matahari. Saya ingin bertanya sekarang, apa yang disinari oleh matahari? Bumi dan seisinya. Maka ucapkanlah, perbanyak lagi istighfar,
perbanyak lagi ucapan la ilaha illallah, karena dia membuat hati ini semakin hidup, kemudian semangat untuk beramal ibadah. Ketika semangat untuk beramal ibadah, lezatlah beramal ibadah. Man yadhkur rabbahu walladzi la yadhkur rabbahu kamathali hayy wa mayyit. Perumpamaan orang yang berzikir kepada Allah dengan orang yang tidak berzikir kepada Allah seperti orang yang hidup dan mati. Bayangkan, apa bedanya orang hidup mati, Pak? Apa perbedaan paling mendasar antara si hidup dan si mati? Bergerak. Yang tidak berzikir tidak akan pernah merasakan kelezatan untuk beramal ibadah. Berzikir. Terakhir saya berpesan kepada Bapak Ibu saudara-saudari sekalian, ini yang kita bicarakan ilmunya. Perjuangan kita nanti saat di luar majelis ini, mari bersama-sama mengamalkan apa yang sudah diilmui. Dan perjuangan kita adalah saat di rumah masing-masing. Rasulullah SAW bersabda, afdalu salati mar'i fi baiti ila nuktub. Seutama salat seseorang di rumahnya kecuali salat wajib. Ini menunjukkan rumah tempat untuk memperbanyak ibadah. La taj'alu buyutakum qubura. Jangan jadikan rumah-rumah kalian sebagai kubur. Iqra'ul Qur'an, baca Al-Qur'an. Dan tadi kita berbicara bahwa perbanyaklah zikir, dan zikir paling afdal apa? Membaca Al-Qur'an. Maka perjuangan kita saat di rumah, ilmunya diamalkan, ya, bukan hanya sekedar lewat saja, ilmunya diamalkan. Media sosial yang di hadapan kita nih, jangan sampai cuma sekedar pengetahuan saja, tapi benar-benar menjadi ilmu yang kita bisa amalkan, terkhusus yang berbicara di hadapan Bapak Ibu saudara-saudara. Ada hadis yang berbunyi, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Siapa yang diinginkan oleh Allah kebaikan, Allah akan pahamkan agama kepadanya. Kebaikan didapat apabila syaratnya apa? Saya ulangi hadisnya, perhatikan. Barang siapa yang diinginkan oleh Allah kebaikan, maka Allah akan pahamkan agama kepadanya. Kebaikan didapat apabila apa? Paham agama. Saya ulangi. Kebaikan akan didapat apabila paham agama. Baik, begitu ya konsepnya. Ada penjelasan menarik dari Imam Ibnu Qayyim rahimahullah. Beliau mengatakan, hadza in urida bil fiqhi al-ilmu al-mustalzimu lil amal. Amma mujarradul ilm fala yakunu fihi khairan. Kebaikan akan didapat apabila paham agama, fikih agama. Maka kata beliau, ini yang dimaksud apabila paham agama yang melazimkan, mengkonsekuensikan amal. Paham ya? Paham agama yang mengkonsekuensikan apa? Amal. Maka perjuangan kita saat di rumah, ayo beramal masing-masing. Udah jangan terlalu banyak bergaul di zaman-zaman yang serba aneh ini. Jangan banyak bergaul. Ya. Rasulullah SAW bersabda ketika ditanya, man dajjal, wahai Rasulullah, apa itu keselamatan? Maka beliau mengatakan, amsik alaika lisan, jaga lisan. Kemudian wabki ala khati'at, tangisi dosa-dosa. Dan wal yas'aka baitu, dan lapanglah engkau di dalam rumah. Artinya berlama-lamalah dalam rumah. Sekarang masalahnya kita bergaulnya melalui ini. Meskipun di dalam rumah, dia temannya di Afrika sana, Piala Dunia.
Nah, makanya hati-hati. Sekali lagi saya ingatkan untuk diri pribadi dan para ikhwas sekalian, apa yang kita pelajari untuk diamalkan, bukan untuk hanya sebatas ilmu pengetahuan. Amalkan. Berat Ustaz, pontang-panting saya Ustaz, naik turun Ustaz. Iya, Allah menyukai usaha. Karena dengan usaha tersebut seseorang akan diberikan akhir yang baik. Al-ibrah bi laisatil ibrah bi naqsil bidayah wa innamal ibrah bi kamalid nihayah. Bukanlah ukuran itu kurangnya, lemahnya saat memulai, tetapi yang menjadi ukuran adalah sempurnanya ketika di akhir. Mudah-mudahan kita diberikan umur yang panjang dalam kebaikan. Mudah-mudahan kita diberikan husnul khatimah di dalam iman, di dalam amal saleh. Tidak ada nikmat yang paling besar yang Allah pernah berikan kepada seorang manusia di dunia kecuali husnul khatimah. Ini yang bisa disampaikan. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu alaihi Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.